Sabtu, 22 Februari 2025 sore, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengumumkan pemain-pemain naturalisasi baru yang akan memperkuat skuad timnas Indonesia. Saat ditanya mengenai keputusan PSSI untuk kembali melakukan naturalisasi pemain, Erick Thohir menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan oleh PSSI berdasarkan diskusi dan persetujuan dari tim kepelatihan timnas Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Patrick Kluivert. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyampaikan bahwa Patrick Kluivert beserta para asisten pelatihnya telah menandatangani keputusan PSSI untuk kembali melakukan naturalisasi pemain. Keputusan PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap beberapa pemain ini tidak terlepas dari perubahan formasi yang kemungkinan akan dilakukan oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert. Sebagaimana diketahui, Patrick Kluivert saat baru diperkenalkan sebagai pelatih anyar timnas Indonesia menyampaikan bahwa ia menyukai permainan sepak bola yang menyerang. Berbeda dengan Sintayong yang gemar menggunakan formasi 3-4-3 atau 5-4-1 saat bertahan, Patrick Kluivert sebagaimana dilansir dari Transfermarkt sering menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 selama melatih. Dengan perubahan formasi yang kemungkinan akan dilakukan oleh Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia, sang pelatih jelas membutuhkan amunisi-amunisi baru untuk memperkuat skuad Garuda di sisa pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa saja pemain-pemain yang telah diumumkan oleh PSSI akan memperkuat timnas Indonesia? Bagaimana profilnya dan kapan mereka akan mulai membela merah putih? Yuk, simak ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Pemain pertama yang akan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia adalah Emil Audero Mulyadi. Sebagaimana diketahui, penjaga gawang yang kini memperkuat Palermo itu sudah lama dikaitkan dan disebut akan memperkuat timnas Indonesia. Walaupun sempat beredar foto Emil Audero bersama Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir, pernyataan dari ayah sang pemain yang menyatakan bahwa anaknya tidak mempunyai minat untuk membela timnas Indonesia sempat melukai hati pecinta sepak bola di Indonesia. Pernyataan ayah Emil Audero yang menginginkan anaknya untuk membela timnas Italia agar bisa bermain di Piala Dunia itu terasa semakin menyakitkan, karena Emil Audero sendiri lahir di Lombok dan mempunyai gaya keturunan Indonesia dari sang ayah. Meskipun demikian, kebutuhan timnas Indonesia terhadap sosok penjaga gawang dan darah Indonesia yang mengalir deras dalam tubuh Emil Audero pun membuat PSSI berusaha untuk melakukan naturalisasi. Namun begitu, Emil Audero yang pernah memperkuat tim-tim papan atas Serie A seperti Inter Milan dan Juventus sempat menolak tawaran untuk bergabung timnas Indonesia saat skuad Garuda masih dilatih oleh Sintayong. Emil Audero yang berposisi sebagai penjaga gawang masih ingin bersaing untuk menjadi penjaga gawang utama timnas Italia. Sekalipun ia harus bersaing dengan nama-nama kiper kelas dunia seperti Gianluigi Donnarumma, Guilherme Vicario, hingga Alex Meret. Keinginan para pendukung timnas Indonesia untuk melihat Emil Audero berseragam merah putih pun perlahan mulai redup. Apalagi sejak kedatangan Maarten Pas yang selalu tampil gemilang di bawah mister gawang. Sejak menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi timnas Arab Saudi di pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nama Maarten Pas selalu menjadi idola bagi pecinta timnas Indonesia. Meskipun begitu, PSSI pada akhirnya tetap memutuskan untuk melakukan naturalisasi terhadap Emil Audero Mulyadi yang pada akhirnya bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan ketatnya persaingan untuk memperkuat timnas Italia dan keinginan sang pemain untuk bermain di Piala Dunia, Emil Audero percaya dengan proyek dan peluang timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 mendatang. Meskipun pada akhirnya berhasil melakukan naturalisasi terhadap Emil Audero, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengaku sudah membicarakan rencana PSSI ini kepada Maarten Pas yang merupakan penjaga gawang timnas Indonesia saat ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Erick Thohir, diskusi yang dilakukan dengan Maarten Pas mengenai naturalisasi Emil Audero Mulyadi ini tidak terlepas dari kekhawatiran PSSI jika suatu saat Maarten Pas mengalami cedera. Sebagai tim yang sedang bersaing ketat untuk lolos ke Piala Dunia, PSSI melihat timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain pelapis dengan kualitas mumpuni untuk memperkuat skuad Garuda. Erick Thohir juga menyebut dengan datangnya Emil Audero untuk memperkuat timnas Indonesia, skuad asuhan Patrick Kluivert itu kini mempunyai dua penjaga gawang yang kokoh di bawah mister gawang.
Setelah Emil Audero Mulyadi, pemain kedua yang akan segera dilakukan naturalisasi oleh PSSI adalah Joy Pelupesi. Meskipun lahir dan besar di Belanda, Joy Pelupesi pernah menyampaikan bahwa akar keluarganya berasal dari Maluku. Hal itu pun dapat diketahui dari nama belakang sang pemain yakni Pelupesi yang merupakan marga di Maluku. Berbeda dengan pemain-pemain lain yang dinaturalisasi oleh PSSI saat masih berusia muda, Joy Pelupesi kini sudah menginjak usia 31 tahun. Dengan usianya yang sudah menginjak 31 tahun, pemain yang kini bermain di kasta kedua Liga Belgia itu hanya bisa memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Namun demikian, mengapa PSSI memutuskan untuk melakukan naturalisasi untuk Joy Pelupesi? Alasan pertama yang masuk akal mengenai naturalisasi Joy Pelupesi adalah posisi sang pemain sebagai gelandang bertahan. Jika tim kepelatihan Patrick Kluivert benar-benar mengubah formasi timnas Indonesia menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1, timnas Indonesia jelas membutuhkan sosok gelandang bertahan yang bisa menjadi tandem Tom Haye di lini tengah. Meskipun sudah memiliki Ivar Jenner maupun Nathan Choaon yang sering dimainkan sebagai tandem Tom Haye di lini tengah, perubahan formasi menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 membuat timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Pengalaman Joy Pelupesi yang pernah memperkuat tim di Liga Inggris seperti Sheffield Wednesday, maupun tim-tim asal Liga Belanda seperti FC Twente, Heracles Almelo, maupun FC Groningen membuktikan jam terbang tinggi yang dimiliki oleh sang pemain. Khusus saat bermain di FC Groningen, Joy Pelupesi juga pernah ditunjuk sebagai kapten dari mantan klub Arjen Robben dan Virgil van Dijk itu. Dengan skuad timnas Indonesia saat ini yang rata-rata diperkuat oleh pemain-pemain muda, kehadiran pemain seperti Joy Pelupesi jelas dibutuhkan sebagai sosok senior dan pemimpin yang mempunyai jam terbang tinggi. Jiwa kepemimpinan dan jam terbang tinggi yang dimiliki oleh Joy Pelupesi diperkirakan menjadi alasan kedua mengapa PSSI memutuskan untuk melakukan naturalisasi terhadap sang pemain. Pemain ketiga yang sudah diumumkan oleh Ketua Umum PSSI akan segera memperkuat timnas Indonesia adalah Dean James. Saat menyebut nama Dean James sebagai pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI, Erick Thohir menyebut bahwa kakek sang pemain berasal dari Semarang, sedangkan ibunya berasal dari Surabaya. Dengan demikian, Erick Thohir menyebut berkas-berkas Dean James untuk melakukan proses naturalisasi sudah aman. Erick Thohir juga menyampaikan bahwa keputusan PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap Dean James ini tidak terlepas dari kebutuhan timnas Indonesia di sektor bek sayap kiri. Meskipun sudah memiliki Kelvin Verdong yang senantiasa tampil impresif sebagai bek sayap kiri, pemain yang wajahnya mirip dengan Dani Carvajal itu diketahui sudah berusia 27 tahun. Oleh karenanya, PSSI membutuhkan sosok bek sayap kiri muda yang juga bisa diandalkan saat Kelvin Verdong mengalami cedera atau akumulasi kartu. Berdasarkan kebutuhan itu, nama Dean James yang kini masih berusia 24 tahun dan berposisi sebagai bek sayap kiri menjadi pemain yang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Tidak hanya bisa bermain sebagai bek sayap kiri, pemain yang kini memperkuat Go Ahead Eagles itu juga bisa bermain sebagai gelandang kiri maupun penyerang sayap kiri. Kemampuan Dean James yang bisa bermain di berbagai sektor kiri akan memudahkan tim kepelatihan Patrick Kluivert dalam memilih pemain. Selain itu, Dean James juga merupakan pemain yang menjadi starter di Go Ahead Eagles yang merupakan tim papan tengah kasta tertinggi Liga Belanda. Setelah melakukan naturalisasi terhadap Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupesi, dan Dean James, pertanyaan berikutnya adalah kapan ketiga pemain itu akan bermain untuk timnas Indonesia. Saat menerima pertanyaan itu, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir menyebut ketiganya akan memperkuat timnas Indonesia pada jeda internasional bulan Maret mendatang. Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap ketiga pemain itu sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Selanjutnya, proses pindah kewarganegaraan bagi ketiga pemain itu akan segera diproses oleh Komisi 10 DPR RI. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah dan DPR untuk mempercepat proses pindah warganegaraan, PSSI berharap Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupesi, dan Dean James bisa bermain di bulan Maret mendatang. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia harus bertandang ke Australia dan menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada jeda internasional bulan Maret mendatang.
Hasil imbang melawan timnas Australia dan kemenangan atas timnas Bahrain menjadi hasil yang harus diraih oleh skuad asuhan Patrick Kluivert demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Walaupun sudah mengumumkan naturalisasi 3 pemain yang akan segera memperkuat timnas Indonesia pada jeda internasional bulan Maret mendatang, supporter timnas Indonesia masih menginginkan naturalisasi Jairo Riedewald. Sebagaimana diketahui, Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain yang sudah lama disebut dan dikaitkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Peluang Jairo Riedewald untuk memperkuat timnas Indonesia pun sebenarnya terbuka lebar, karena ibu dari sang pemain diketahui memiliki darah campuran Belanda dan Ambon. Tidak hanya itu, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir pun menyampaikan bahwa Jairo Riedewald mempunyai antusiasme dan keinginan yang tinggi untuk berseragam merah putih. Namun demikian, Erick Thohir menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Jairo Riedewald belum kuat untuk bisa dinaturalisasi, sehingga PSSI masih berusaha mencari cara untuk membuat sang pemain berseragam timnas Indonesia. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Jairo Riedewald akan segera menyusul ketiga pemain itu untuk memperkuat timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.